Ada satu pesan dan wasiat daripada Abuya yang kadang-kadang kalau saya sampaikan di sini jadi bumerang terkadang, tapi jadi bangga dan jadi motivasi buat kita terkadang. Kenapa saya katakan bumerang? Karena ini terkait dengan bayaran anak-anak santri. Di mana saya punya abah berkata begini, kalau nanti ada santri yang datang sudah bawa tasnya, jangan tidak diterima. Itu yang pertama, wasiatnya beliau 3 hari sebelum beliau itu meninggal dunia. Yang kedua, jangan pernah memberhentikan santri hanya karena dia tidak bisa bayar. Nah, ini yang kadang-kadang kita sulit untuk menyampaikannya. Kalau disampaikan lalu datang murid, kami sulit untuk menolaknya, sehingga kami harus bangun lagi kan perlu uang. Oleh karenanya kadang-kadang saya melihat Abu Yazan itu Masya Allah, didikan Abuya itu luar biasa. Abu Yazan, Habib Shadiq, Masya Allah, semua ikhwani luar biasa semuanya, karena memang dididik oleh orang-orang luar biasa. Di zaman saya punya abah, tukang itu paling banyak 40 orang. Di zaman saya punya abang ini, Habib Zain, tukang itu sebanyak 570 setiap hari. Berarti satu minggunya itu sekitar 274 juta rupiah. Dari mana uang itu? Karomahnya Abuya. Bahkan sekarang pun kita berkumpul karena karomahnya Abuya. Oleh karena itu ada suatu prinsip yang dimiliki oleh Abuya yang perlu kita pelajari supaya kita mempunyai anak-anak seperti beliau yang dididik oleh Abuya. Apa itu? Saya punya abah 3 hari sebelum meninggal memanggil kami ke kantor. Lalu beliau katakan, Segaf, anak-anakku sekalian, Abi bukan tidak punya harta di pondok ini. Abi punya mobil, ada yang dengan uangnya Abi. Tanah pondok ada yang dengan uangnya Abi. Abi kan juga pernah berdagang, Abi juga dikasih oleh wali murid, Abi juga berdakwah dapat uang, tapi itu semuanya bercampur dengan pondok. Dan dengarkan baik-baik wasiatnya Abi. Abi berwasiat bahwasanya semua harta yang Abi punya di pondok ini maupun di luar pondok ini semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Lalu saya punya abah berkata begini, tapi jangan sekali-kali kalian berkata Abi ini bengis, Abi ini jahat, karena tidak meninggalkan harta waris untuk kalian. Jangan katakan seperti itu. Karena Abi begini, karena saya sangat yakin kepada satu ayat dalam Al-Quran, dan itulah tugas daripada orang tua. Apa itu ayat yang dibawa oleh saya punya abah pada waktu itu? Wa huwa yatawallas sholihin. Wa huwa yatawallas sholihin. Allah sendiri akan mengurus orang soleh. Kewajiban Abi sebagai ayah kalian hanya menjadikan kalian itu soleh-soleh. Alhamdulillah Abi didik sendiri kalian, lalu saya kirim ke Mekah, saya kirim ke Hadramut, saya kirim ke Madinah. Alhamdulillah kalian sudah pulang sekarang, dan Abi yakin kalian semua orang-orang soleh. Kalau sekarang kalian sudah orang-orang soleh, maka Abi tidak tinggalkan uang pun, kalian tinggal dimanapun kalian tetap dalam keadaan sejahtera. Alhamdulillah tidak meninggalkan sepeser pun harta benda, tapi alhamdulillah semuanya punya mobil, punya rumah yang layak, padahal kami tidak punya kerja. Ini salah satu yang harus kita pelajari, bahwasanya kewajiban orang tua bagaimana cara mendidik anaknya supaya menjadi soleh. Beda dengan kita memikirkan masa depan mereka hanya untuk masalah materinya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika kita itu berada di dalam rahim ibu kita selama 4 bulan, maka Allah sudah menetapkan rezeki kita dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia. Tapi justru kita tidak memikirkan bagaimana moralitasnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pendidikannya, yang semuanya itu kembali kepada pendidikan. Tanpa pendidikan tidak mungkin kita bisa berubah.